kayak Gotham. Sebenarnya Bruce Wayne kan bisa aja keluar, Betul. bisa aja happy aja, bisa Iya, aja cari Prince of masalah gitu kan. Darkness. Prince of Darkness. Tapi dia milih di Batman. situ. Kenapa lu milih di sini? Kalau kita, Heeh. menurut gue udah dikasih privilege. Oke, Ada yang sebenarnya gue ada pilihan untuk bisa melakukan sesuatu. betul, Karena kita punya suara. betul. Suara itu bisa jadi katalis untuk membuat perubahan. Mm-mm. Katalis tok tapi. Oke, Tapi nggak punya power untuk actually membuat perubahan where it matters. oke. Jadi gue ngerti kalau orang sehari-hari, ini baru temen gue. Dia di Indonesia tuh sangat well connected, sangat kaya, sangat kenal semua orang-orang kuat dan lain-lain. Tapi, Dia kalau kumpulin semua nih aset-asetnya, buat dia manage, itu triliunan. ngeri Tapi dong. dia pilih untuk ke Singapura. Berarti dia termasuk kabur aja dulu. Dia termasuk kabur aja dulu. Alasannya kenapa? Waktu itu gue bilang gini, lu bisa di Indonesia, lu udah kayak raja gitu. Kenapa lu pindah keluar? Kalau gue nggak keluar, otak gue minus. In a way kayak gitu. Ya, Gue bandingin sama Singapura, walaupun di Indonesia dengan semua privilege-nya, I need to level up. oke. Dan Indonesia tidak menyediakan platform untuk level up. Ruang. Ruang. Jangan gabungkan orang-orang mediocre dengan orang-orang outlier. Kalau outlier digabung mediocre jadinya mediocre. Benar, Tapi kalau outlier gabung dengan outlier kuadratik. benar. Nah, berarti masalahnya adalah kualitas hidup kan gitu kan ya. Tapi menurutku kualitas hidup tuh hanyalah bagian daripada keadilan tadi. Jadi menurutku ya, balik lagi kalau soalnya tadi, Indonesia tuh menurutku problemnya sudah sejak awal masalah keadilan. Keadilan itu nanti berpengaruh pada akses. Akses berpengaruh pada ruang yang nanti diciptakan itu tadi. Nah, bayangin ya, kalau temen lu aja yang sudah punya aset yang dia kelola triliunan, Udah bisa pensiun di Indonesia. udah dengan bisa happy. pensiun di Indonesia dengan happy, dan dia punya kemudian otak yang lebih daripada orang biasanya, itu aja menganggap bahwa dirinya nggak punya alternatif. Kita bahas tadi ya. Kira-kira gimana dengan orang-orang yang tadi tuh, yang masih punya pilihan ya? Mungkin nggak setinggi itu, tapi mungkin di tengah-tengah, middle gitu kan ya. Dia berpikir, ya udahlah kenapa aku nggak di luar dulu. Nah, aku jadi nggak bisa bilang setuju, aku nggak bisa bilang juga nggak setuju. Karena kalau aku nggak bisa kalau aku bilang setuju, itu bertentangan dengan apa yang aku yakini, karena aku memilih untuk di Indonesia dan untuk memperbaiki di Indonesia kayak lu, gitu kan ya. Tapi kalau aku bilang bahwasanya aku nggak setuju, aku juga nggak bisa jamin hidup mereka dan nggak bisa untuk ngasih solusi pada mereka. It's not fair. Kalau aku bilang nggak setuju juga. Apalagi kalau aku bilang lu nggak nasionalis, itu ngecap namanya. itu the number one thing yang gue nggak setuju. Iya. Karena bisa dilihat dari dua angle lah.